Di tengah hamparan lembah berbatu dan pegunungan kokoh yang menjulang tinggi, hiduplah kaum Samud, sebuah bangsa yang dikenal kuat, cerdas, dan mahir memahat rumah dari batu. Namun di balik kemegahan itu, hati mereka telah jauh dari cahaya kebenaran. Mereka menyembah berhala dan melupakan Allah yang telah melimpahkan segala nikmat. Maka Allah yang Maha Pengasih mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nabi Saleh alaihissalam. Ia bukan orang asing, melainkan sosok yang mereka kenal, kejujurannya, kebijaksanaannya, dan akhlaknya yang mulia. Allah memberi Nabi Saleh amanah besar mengembalikan kaum Samud kepada tauhid, agar mereka menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesesatan. Dengan hati yang penuh kasih dan tanggung jawab, Nabi Saleh berdiri di hadapan kaumnya. Ia menyadari bahwa misi ini tidak mudah, namun ia yakin bahwa kebenaran harus disampaikan meski berhadapan dengan penolakan. Inilah awal perjalanan dakwah Nabi Saleh, sebuah misi ilahi yang kelak menjadi ujian keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati. Kaum Samud adalah bangsa yang hidup di wilayah berbatu di antara lembah-lembah luas dan pegunungan kokoh yang seolah menantang langit. Alam di sekitar mereka keras, namun justru dari kerasnya alam itulah mereka menempa kejayaan. Dengan kecerdasan dan kekuatan yang dimiliki, kaum Samud mampu memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah megah. Dinding batu mereka ukir dengan rapi. Lorong-lorong mereka buat kokoh, seakan-akan tempat tinggal itu akan melindungi mereka untuk selamanya. Mereka tidak kekurangan apapun. Ladang-ladang terbentang subur, ternak berkembang biak, dan perdagangan berjalan lancar. Setiap sudut negeri Samud memancarkan kemakmuran. Dari kejauhan, perkampungan mereka tampak seperti kota yang tak tergoyahkan oleh waktu. Mereka bangga dengan hasil tangan sendiri, dan sering berkata dengan nada sombong, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Namun di balik kemajuan itu, ada penyakit yang perlahan menggerogoti hati mereka. Kesombongan, kekayaan, dan kekuatan membuat mereka merasa tidak membutuhkan siapapun, bahkan tidak membutuhkan Allah. Mereka lupa bahwa segala kemampuan, kekuasaan, dan kecerdasan hanyalah titipan sementara. Kaum Samud menyembah berhala-berhala yang mereka pahat sendiri dari batu. Patung-patung itu mereka tempatkan di tempat-tempat tinggi dan dihiasi dengan persembahan. Mereka memohon hujan, keselamatan, dan keberuntungan kepada benda-benda mati yang tak mampu mendengar, melihat, apalagi menolong. Ironisnya, tangan yang sama yang memahat rumah megah juga memahat sesembahan palsu. Tradisi kesyirikan itu diwariskan turun-temurun. Anak-anak tumbuh dengan melihat orang tua mereka bersujud kepada berhala. Para pemuka kaum mempertahankan penyembahan itu karena takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Bagi mereka, agama tauhid dianggap ancaman yang dapat meruntuhkan tatanan sosial dan kemapanan yang telah lama mereka nikmati. Di tengah kehidupan yang tampak gemilang itu, kezoliman mulai tumbuh. Orang-orang kuat menindas yang lemah. Kekayaan hanya berputar di kalangan, sementara suara kebenaran sering dibungkam. Mereka tertawa atas penderitaan orang lain dan merasa aman di balik dinding batu yang kokoh. Hati mereka mengeras, sekeras gunung yang mereka pahat. Ketika Nabi Saleh alaihissalam mulai menyeru kepada tauhid, sebagian dari mereka sebenarnya telah merasakan keganjilan dalam hidup mereka. Ada kekosongan yang tak mampu diisi oleh harta dan bangunan megah. Namun, suara hati itu segera mereka bungkam dengan kesombongan dan tradisi leluhur. "Kami mendapati nenek moyang kami menyembah ini," kata mereka, "dan kami akan mengikuti jejak mereka." Bagi kaum Samud, kejayaan dunia telah menjadi tirai yang menutup mata dan hati. Mereka menilai kebenaran bukan dari isinya, melainkan dari apakah ia mengancam kenyamanan mereka. Setiap peringatan tentang akhirat dianggap dongeng. Setiap ancaman azab dipandang sebagai ketakutan yang dibuat-buat. Mereka membangun rumah seolah-olah tidak akan mati.
merencanakan masa depan seolah-olah kehidupan dunia adalah tujuan akhir. Tak terpikir oleh mereka bahwa kekuatan sebesar apapun bisa runtuh dalam sekejap atas kehendak Allah. Tak terlintas di benak mereka bahwa gunung-gunung yang mereka banggakan bisa menjadi saksi kebinasaan. Nabi Soleh memandang kaumnya dengan penuh keprihatinan. Ia melihat potensi besar yang disia-siakan, kekuatan yang diarahkan pada kesombongan, dan kecerdasan yang digunakan untuk menentang kebenaran. Baginya, kaum Tsamud bukanlah kaum yang lemah. Justru karena kuat itulah mereka semakin jauh tersesat. Kejayaan yang seharusnya mendekatkan mereka kepada Allah justru menjauhkan mereka darinya. Nikmat yang seharusnya melahirkan syukur berubah menjadi alat membangkangan. Dan disitulah letak ujian terbesar kaum Tsamud. Apakah mereka akan tunduk kepada kebenaran atau terus terperangkap dalam kesombongan yang menyesatkan? Di tengah kemegahan kaum Tsamud yang memahat gunung dan membanggakan kekuatan, Nabi Saleh AS melangkah dengan hati yang penuh beban. Ia membawa risalah yang sederhana, namun berat diterima oleh jiwa-jiwa yang telah diliputi kesombongan. Seruannya bukan untuk merampas kekayaan mereka, bukan pula untuk menjatuhkan kedudukan para pemuka kaum, melainkan untuk mengembalikan hati mereka kepada Sang Pencipta. Nabi Saleh berdiri di hadapan kaumnya di tempat-tempat pertemuan, di pasar, dan di dekat rumah-rumah batu yang mereka banggakan. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dialah yang menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya." Kata-kata itu menggema, menyentuh sebagian hati, namun memicu penolakan di hati yang lain. Nabi Saleh mengingatkan mereka tentang asal-usul mereka, bahwa mereka diciptakan dari tanah yang sama, bergantung sepenuhnya kepada rahmat Allah. Ia mengajak mereka merenungi nikmat yang telah mereka terima, tanah yang subur, ternak yang melimpah, dan kemampuan luar biasa untuk membangun tempat tinggal yang kokoh. Semua itu, kata Nabi Saleh, adalah karunia Allah yang seharusnya disyukuri dengan ketaatan, bukan dibalas dengan kesyirikan. Ia tidak berdakwah dengan kemarahan, tetapi dengan kasih sayang. Ia memahami bahwa kesesatan yang mengakar tidak dapat dicabut dengan paksaan. Setiap kata yang keluar dari lisannya adalah nasihat yang tulus, penuh harapan agar kaumnya selamat dari azab yang lebih besar. Ia memperingatkan mereka tentang kehidupan akhirat, tentang hari ketika semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, sebagian besar kaum Tsamud menanggapi seruan itu dengan sinis. Mereka saling berbisik, meremehkan, dan menuduh Nabi Soleh sebagai orang yang ingin mencari pengaruh bagi mereka. Ajakan meninggalkan berhala sama saja dengan meninggalkan tradisi nenek moyang yang telah mengikat identitas mereka selama berabad-abad. Meski demikian, ada segelintir orang yang diam-diam merenung. Mereka mengenal Nabi Soleh sebagai orang yang jujur dan amanah. Sejak sebelum diutus sebagai nabi, mereka bertanya dalam hati, mungkinkah orang sejujur itu berdusta? Atas nama Allah, benih-benih iman mulai tumbuh, meski masih rapuh dan tersembunyi. Nabi Soleh tetap melanjutkan dakwahnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak meminta upah, tidak pula menginginkan pujian. Tugasnya hanyalah menyampaikan amanah. Ia menolak keras penyembahan berhala, menjelaskan bahwa benda-benda itu tidak memiliki kuasa apapun. Jika kalian tertimpa musibah, katanya, dapatkah berhala itu menolong kalian? Seruan itu mengguncangkan sebagian pemuka kaum. Mereka mulai merasa terancam. Jika ajaran Nabi Soleh diterima, maka pengaruh dan kekuasaan mereka akan melemah. Maka mereka mulai menyebarkan keraguan, menuduh Nabi Soleh sebagai penyihir atau pendusta. Namun, Nabi Soleh tidak goyah. Ia menghadapi ejekan dengan kesabaran, menghadapi cemoohan dengan doa. Ia tahu bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Tugasnya hanyalah mengetuk pintu hati, meski pintu itu mungkin tertutup rapat.
Hari demi hari berlalu dan seruan tauhid terus disampaikan. Nabi Saleh berdakwah siang dan malam, terang-terangan maupun diam-diam. Setiap kesempatan ia gunakan untuk mengingatkan kaumnya agar kembali kepada jalan yang lurus. Ia tidak pernah lelah, meski kelelahan sering menghampiri tubuhnya. Seruan kebenaran itu kini telah menggema di seluruh negeri. Kaumnya tidak lagi dapat berpura-pura tidak mendengar. Pilihan telah terbentang jelas di hadapan mereka, menerima kebenaran atau terus bergelimang dalam kesesatan. Seruan Nabi Saleh alaihissalam yang terus bergema perlahan mengguncang ketenangan palsu kaum Tsamud. Kata-kata tauhid yang disampaikannya mulai memecah barisan. Mereka memisahkan antara hati yang jujur dan jiwa yang terbelenggu kesombongan. Bagi para pemuka kaum, ini bukan sekedar perbedaan keyakinan. Ini adalah ancaman nyata terhadap kekuasaan, tradisi, dan pengaruh yang selama ini mereka genggam. Di balai pertemuan, para tokoh Tsamud berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang, suara mereka rendah namun penuh amarah. Mereka membicarakan Nabi Saleh dengan nada meremehkan. "Ia hanya manusia seperti kita," kata sebagian. "Bagaimana mungkin ia mengaku mendapat wahyu dari langit?" Yang lain menimpali, "Jika ajarannya dibiarkan, anak-anak kita akan meninggalkan berhala dan kekuasaan kita akan runtuh." Maka dimulailah penolakan yang terorganisir. Mereka mengejek Nabi Saleh di hadapan orang banyak, mentertawakan seruannya dan menyebutnya pendusta. Di pasar-pasar, kabar bohong disebarkan. Di jalan-jalan, cemoohan dilontarkan. Mereka berharap dengan mempermalukan Nabi Saleh, semangat dakwahnya akan padam. Namun, ejekan saja tidak cukup. Kaum Tsamud menuntut bukti yang mereka anggap mustahil. Dengan nada menantang, mereka berkata, "Jika engkau benar-benar utusan Tuhanmu, datangkan kepada kami tanda yang nyata. Jika tidak, kami tidak akan mempercayaimu." Tantangan itu bukan lahir dari keinginan mencari kebenaran, melainkan dari kesombongan yang ingin menundukkan seorang nabi. Nabi Saleh mendengar tantangan itu. Dengan hati yang tenang, ia mengetahui bahwa mukjizat bukanlah alat permainan untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Namun, ia juga memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan penuh tawakal, ia menyerahkan urusan itu kepada Allah, sembari terus menasihati kaumnya agar tidak melampaui batas. Penolakan pun meningkat menjadi ancaman. Sebagian kaum mulai menyakiti para pengikut Nabi Saleh yang lemah. Mereka ditekan, diintimidasi, bahkan dijauhkan dari keluarga dan lingkungan sosial. Tujuannya satu, menakut-nakuti agar iman yang baru tumbuh itu layu sebelum berkembang. Di hadapan semua itu, Nabi Saleh tidak membalas dengan kekerasan. Ia menahan amarah, menenangkan para pengikutnya, dan mengingatkan bahwa jalan kebenaran memang selalu diiringi ujian. Ia berkata bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, dan bahwa setiap kesulitan memiliki akhir. Sementara itu kaum Tsamud semakin tenggelam dalam keangkuhan. Mereka merasa aman dengan rumah-rumah batu yang kokoh dan jumlah mereka yang banyak. Mereka yakin tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan mereka. Keyakinan palsu itu membuat mereka berani menantang azab Allah secara terang-terangan. Di suatu hari, dengan nada penuh ejekan, mereka kembali berkata kepada Nabi Saleh, "Datangkanlah apa yang kau ancamkan itu, jika engkau benar-benar benar." Kata-kata itu meluncur tanpa rasa takut, seolah-olah azab hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Hati Nabi Saleh diliputi kesedihan. Ia melihat kaumnya berjalan menuju kebinasaan dengan langkah mantap. Ia menyadari bahwa penolakan mereka bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena kesombongan yang telah membutakan hati. Meski demikian, ia tidak berhenti berdoa agar Allah masih memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Tantangan kaum Tsamud terhadap Nabi Saleh alaihissalam akhirnya mencapai puncaknya.
Mereka tidak lagi sekedar mengejek dan mendustakan, tetapi menuntut sebuah bukti yang menurut mereka mustahil. Dengan kesombongan yang terang-terangan, para pemuka kaum menunjuk sebuah batu besar yang menjulang di hadapan banyak orang. "Jika engkau benar-benar utusan Allah," kata mereka dengan nada menantang, "maka keluarkanlah dari batu ini seekor unta betina yang sempurna, besar, dan jelas." Bagi kami semua, permintaan itu bukan lahir dari kerendahan hati, melainkan dari keyakinan bahwa Nabi Saleh tidak akan mampu memenuhinya. Mereka mengira tuntutan tersebut akan mematahkan dakwahnya di hadapan seluruh kaum. Nabi Saleh terdiam sejenak. Ia mengetahui betapa beratnya permintaan itu, namun ia juga yakin bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh logika manusia. Dengan hati yang berserah diri, ia berdoa kepada Allah di hadapan kaumnya, memohon pertolongan dan petunjuk. Maka terjadilah sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh mata mereka sebelumnya. Batu besar itu bergetar, retakan mulai tampak. Suara gemuruh terdengar dari dalamnya. Kaum Tsamud mundur dengan wajah terkejut dan takut. Dari batu yang keras dan mati itu, perlahan keluar seekor unta betina besar, sehat dan sempurna, sebagaimana yang mereka minta. Hening menyelimuti tempat itu. Mata-mata terbelalak, lidah-lidah tergiam. Mukjizat itu berdiri nyata di hadapan mereka, tanpa ruang untuk penyangkalan. Bahkan orang-orang yang paling keras menentang pun tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Nabi Saleh berkata dengan suara tegas namun penuh peringatan, "Wahai kaumku, inilah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah dan jangan kalian menyakitinya. Jika kalian melanggar, azab yang pedih akan menimpa kalian." Ia menetapkan aturan yang jelas atas perintah Allah. Unta itu memiliki hak minum sendiri pada hari dan kaum Tsamud memiliki hari mereka sendiri. Semua itu adalah ujian apakah mereka akan tunduk dan taat atau kembali membangkang. Sebagian kaum Tsamud mulai merasa gentar. Mujizat itu terlalu jelas untuk diingkari. Hati mereka bergetar dan sebagian kecil dari mereka beriman dengan tulus. Mereka melihat unta itu bukan sekedar hewan, melainkan tanda kasih sayang Allah yang masih memberi kesempatan untuk bertaubat. Namun, mayoritas kaum Tsamud justru merasa terganggu. Keberadaan unta, mujizat itu, dianggap mengusik kenyamanan mereka. Mereka mengeluh karena unta itu minum air dan bergerak bebas di wilayah mereka. Kesombongan kembali menyelimuti hati mereka, menutupi rasa takut yang sempat muncul. Hari demi hari berlalu, unta itu hidup di tengah kaum Tsamud sebagai pengingat yang nyata akan kekuasaan Allah. Setiap langkahnya, setiap suaranya menjadi saksi bahwa Nabi Saleh adalah utusan yang benar. Namun bagi hati yang keras, tanda sebesar apapun tak akan berarti. Bisikan-bisikan jahat mulai menyebar. Para pemuka kaum membicarakan cara untuk menyingkirkan unta itu. Mereka berkata, jika unta ini hilang, dakwah Saleh akan melemah. Keinginan untuk melanggar perintah Allah mulai tumbuh, didorong oleh rasa benci dan iri. Nabi Saleh mengetahui gelagat itu. Ia kembali memperingatkan kaumnya dengan penuh kesabaran. Ia mengingatkan bahwa mujizat bukanlah permainan, dan bahwa melukai unta itu sama dengan menantang Allah secara langsung. Namun, peringatan itu hanya didengar oleh sedikit orang. Kehadiran unta mujizat di tengah kaum Tsamud seharusnya menjadi titik kesadaran dan pertobatan. Ia bukan sekedar tanda kekuasaan Allah, tetapi juga perjanjian suci antara Allah dan kaum Tsamud. Selama mereka menaati perintahnya dan tidak menyakiti unta itu, keselamatan akan tetap menaungi mereka. Namun, ujian yang datang bersama nikmat seringkali lebih berat daripada ujian dalam kesempitan. Pada awalnya, kaum Tsamud tampak menahan diri. Mereka membiarkan unta itu hidup dan minum sesuai aturan yang telah ditetapkan. Di hari unta itu datang ke sumber air, meminum air dengan tenang, sementara kaum Tsamud menunggu giliran mereka.
Di hari berikutnya, semua berjalan sebagaimana yang diperintahkan Allah. Namun, ketenangan itu tidak lahir dari keimanan yang kokoh. Ia hanya buah dari rasa takut sesaat, takut kepada sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Seiring berjalannya waktu, rasa takut itu memudar, digantikan dengan kejengkelan dan kebencian yang terus tumbuh di dalam hati mereka. Kaum Tsamud mulai mengeluh. Mereka merasa hak-hak mereka terganggu. "Mengapa kita harus mengalah kepada seekor unta?" kata sebagian mereka. "Bukankah tanah ini milik kita?" Kesombongan kembali merayap membisikkan bahwa aturan itu tidak adil dan tidak perlu ditaati. Para pemuka Tsamud memanfaatkan kegelisahan itu. Mereka menyulit api kebencian dengan kata-kata licik. Mereka berkata bahwa unta itu hanyalah tipu daya Nabi Saleh untuk mengendalikan kaum Tsamud. Jika unta itu terus ada, anak-anak kita akan terus mendengar tentang Saleh dan Tuhannya. Di sudut-sudut perkampungan, bisikan jahat berubah menjadi rencana. Mereka mulai mencari orang-orang yang paling keras hatinya, yang berani melanggar perintah Allah tanpa rasa takut. Sementara itu, Nabi Saleh alaihissalam terus mengingatkan kaumnya dengan penuh kesabaran. Ia melihat tanda-tanda pembangkangan yang semakin nyata. "Wahai kaumku," katanya dengan suara penuh keprihatinan, "ingatlah bahwa ini adalah ujian dari Allah. Jangan kalian langgar perintahnya. Jangan kalian sakiti unta itu, agar kalian tidak ditimpa azab yang pedih." Sebagian orang mendengarkan, namun lebih banyak yang berpaling. Mereka merasa peringatan itu berlebihan. Bukankah mereka masih hidup dengan aman? Bukankah rumah-rumah batu mereka tetap kokoh? Hati mereka tertipu oleh penangguhan. Mereka mengira bahwa ketiadaan hukuman berarti pembenaran. Hari demi hari, kebencian terhadap unta itu semakin menjadi. Mereka merasa keberadaannya adalah simbol kekalahan mereka terhadap seruan Nabi Saleh. Setiap kali unta itu berjalan melewati rumah-rumah, batu, hati mereka dipenuhi rasa dengki. Mereka tidak melihatnya sebagai tanda rahmat, melainkan sebagai ancaman terhadap kesombongan mereka. Akhirnya, perjanjian itu mulai dilanggar. Bukan sekaligus, melainkan perlahan. Ada yang menghalangi unta dari padang rumput, ada yang mengusirnya dengan kasar, ada pula yang mencemoohnya. Pelanggaran kecil itu menjadi langkah awal menuju dosa besar. Nabi Saleh semakin sedih melihat perubahan itu. Ia menyadari bahwa kaumnya sedang berjalan menuju batas yang berbahaya, namun ia tidak berhenti berdakwah. Ia mengingatkan bahwa Allah Maha Penyantun, tetapi juga Maha Adil. Kesabaran Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan kesempatan terakhir untuk kembali. Di sisi lain, sekelompok orang mulai bersekongkol secara terang-terangan. Mereka merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar gangguan. Mereka ingin mengakhiri keberadaan unta mukjizat itu. Mereka yakin dengan membunuhnya, mereka dapat mematahkan dakwah Saleh selamanya. Sebagian kecil kaum Tsamud yang beriman merasa takut. Mereka menasihati kaumnya agar tidak melampaui batas. Namun suara mereka tenggelam di tengah suara kesombongan dan rencana kejahatan. Mayoritas telah mengunci hati mereka dari kebenaran. Malam-malam di negeri Tsamud kini terasa berbeda. Ada kegelisahan yang tidak dapat mereka jelaskan, seakan bumi dan langit menjadi saksi atas rencana dosa yang sedang disusun. Namun kegelisahan itu pun ditertawakan dan diabaikan. Ketika perjanjian telah dilanggar dan peringatan demi peringatan diabaikan, kaum Tsamud memasuki fase paling gelap dalam sejarah mereka. Apa yang semula hanya keluhan dan bisikan kebencian, kini berubah menjadi niat jahat yang nyata. Hati mereka telah mengeras, dan kesombongan telah menutup rapat pintu penyesalan. Di antara kaum Tsamud, ada sekelompok orang yang dikenal paling kejam dan berani melampaui batas. Mereka merasa diri mereka paling kuat, paling berpengaruh, dan paling kebal dari hukuman apapun. Para pemuka kaum mendorong mereka secara diam-diam, menyulut keberanian palsu dengan janji pujian dan kedudukan. Jika unta itu mati, kata mereka, maka dakwah Saleh akan berakhir,
kita akan kembali berkuasa penuh atas kaum ini." Maka disusunlah rencana yang keji. Mereka memilih waktu yang tepat saat sebagian orang lengah dan rasa takut telah memudar. Sementara itu, Nabi Soleh alaihi salam merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia mengetahui bahwa kejahatan besar sedang disiapkan. Dengan hati yang hancur, Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar memberikan perlindungan kepada dirinya dan para pengikutnya. Ia kembali memperingatkan kaumnya, "Wahai kaumku, jangan kalian sentuh unta Allah dengan keburukan. Aku takut kalian akan ditimpa azab yang dekat." Namun peringatan itu hanya disambut ejekan. Mereka berkata dengan nada menantang, "Datangkanlah azab itu jika engkau benar." Kata-kata itu meluncur dari lisan yang telah mati rasa terhadap kebenaran. Akhirnya, hari yang gelap itu tiba. Sekelompok orang mendekati unta mukjizat dengan niat yang telah bulat. Hewan itu berdiri tenang, tidak mengetahui bahwa ia sedang berada di hadapan manusia-manusia yang telah kehilangan rasa takut kepada Allah. Tanpa belas kasihan, mereka menyerangnya dengan kejahatan yang terencana. Unta mukjizat itu dibunuh. Teriakan kegembiraan terdengar di antara mereka. Mereka merasa telah memenangkan pertarungan melawan kebenaran. Mereka bertepuk tangan, saling memuji dan menyombongkan diri. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah kesenangan sesaat atas dosa besar yang baru saja mereka lakukan. Berita itu segera menyebar ke seluruh negeri Famud. Sebagian orang terkejut dan gemetar ketakutan. Sebagian lain justru bersorak, menganggap peristiwa itu sebagai pembebasan dari aturan yang mereka benci. Kaum Tsamud kini terbelah jelas antara segelintir orang beriman dan mayoritas yang telah bersekutu dalam kebatilan. Nabi Saleh mendengar kabar itu dengan hati yang sangat terluka. Mukjizat yang menjadi tanda kasih sayang Allah kini telah mereka binasakan dengan tangan mereka sendiri. Dengan wajah penuh kesedihan, namun suara yang tegas, ia berkata, "Bersenang-senanglah kalian di negeri kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan." Kata-kata itu bukan ancaman kosong. Itu adalah peringatan terakhir sebelum datangnya keputusan Allah. Namun, kaum Tsamud menanggapinya dengan tawa dan ejekan. Mereka berkata, "Apakah ini ancaman baru? Kita tidak melihat apa-apa selain rumah kami yang kokoh dan kekuatan kami yang besar." Sebagian bahkan merencanakan kejahatan yang lebih besar lagi. Mereka berniat mencelakai Nabi Saleh dan pengikutnya, meyakini bahwa dengan menghabisi sang Nabi, mereka akan terbebas sepenuhnya dari peringatan dan ancaman. Namun, Allah Maha mengetahui setiap rencana. Tidak ada satupun bisikan yang luput dari pengawasannya. Sementara kaum Tsamud larut dalam kesombongan, ketetapan Allah telah ditetapkan. Hari pertama berlalu, setelah pembunuhan unta itu, tanda-tanda aneh mulai tampak. Wajah-wajah kaum Tsamud berubah kegelisahan, merayap tanpa mereka sadari. Namun, kesombongan masih berusaha menutupi kenyataan. Mereka berkata satu sama lain bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Hari kedua datang dengan suasana yang lebih mencekam. Rasa takut mulai menghampiri, namun kesombongan masih berusaha menutupi kenyataan. Mereka berkata satu sama lain bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Hari ketiga mendekat, udara terasa berat, langit seakan diam menunggu perintah. Namun hingga saat itu, kaum Tsamud masih belum bertaubat. Mereka tetap keras kepala, menantang takdir dengan keberanian palsu. Malam itu berlalu dalam keheningan yang mencekam. Kaum Tsamud terkurung di dalam rumah-rumah batu yang mereka banggakan, berharap dinding kokoh hasil pahatan tangan mereka mampu melindungi dari apapun yang akan datang. Tidak ada suara tawa, tidak ada perayaan. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang menekan dada, meski mereka masih enggan mengakui kesalahan. Ketika fajar menyingsing, langit tampak berbeda. Awan menggantung berat, udara terasa dingin dan sunyi, seolah alam menunggu satu perintah. Burung-burung tidak terbang seperti biasanya, dan angin berhenti berembus. Negeri Tsamud berada dalam keheningan yang tak wajar. Tiba-tiba, tanpa peringatan lagi, datanglah azab Allah.
Suara yang sangat dahsyat mengguncang udara, bukan sekedar petir, melainkan teriakan keras dari langit yang menghantam pendengaran dan jantung mereka. Tanah bergetar hebat, gunung-gunung yang selama ini mereka banggakan ikut berguncang. Rumah-rumah batu yang tampak kokoh mulai retak, runtuh, dan roboh. Satu persatu, kaum Samud berteriak ketakutan. Mereka berlarian tanpa arah, mencoba menyelamatkan diri. Namun, tidak ada tempat bersembunyi. Azab itu datang dari segala arah, dari atas dan dari bawah. Gempa mengguncang bumi membuat mereka tersungkur di tempat masing-masing. Dalam sekejap, kekuatan yang mereka banggakan lenyap, tak tersisa. Lidah yang dulu mengejek kini terdiam. Tubuh-tubuh yang dulu sombong kini tergeletak tak bernyawa. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada waktu untuk bertaubat. Rumah-rumah batu yang mereka pahat dengan susah payah kini menjadi saksi kehancuran. Tempat yang dulu menjadi simbol kejayaan berubah menjadi kuburan massal. Gunung yang mereka anggap pelindung tak mampu menahan satu perintah Allah. Di saat yang sama, Nabi Soleh As dan orang-orang beriman diselamatkan atas perintah Allah. Mereka berada jauh dari pusat azab. Mereka menyaksikan dari kejauhan kehancuran kaum Samud dengan hati yang diliputi kesedihan dan rasa takut kepada Allah. Tidak ada rasa puas di hati Nabi Soleh. Yang ada hanyalah penyesalan karena kaumnya tidak mau mendengar peringatan. Kata-kata itu bukan celaan, melainkan penegasan bahwa semua peringatan telah disampaikan. Tidak ada yang tersisa selain menerima ketetapan Allah. Bab ini adalah puncak dari seluruh perjalanan kaum Samud. Azab yang membinasakan itu menjadi bukti nyata bahwa kekuatan manusia, betapapun besar dan megah, tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. Kesombongan yang mereka banggakan justru menjadi sebab kehancuran mereka sendiri. Negeri Samud kini menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Setiap rumah batu yang runtuh, setiap gunung yang menjadi saksi kehancuran mengingatkan manusia bahwa menentang kebenaran hanya akan berujung pada kebinasaan. Dan dengan berakhirnya azab itu, berakhirlah kisah kaum Samud di dunia. Namun pesan dan peringatannya akan terus hidup, menjadi cermin bagi siapa saja yang sombong dan mendustakan tanda-tanda Allah. Setelah kejahatan besar itu terjadi, suasana di negeri Samud berubah drastis. Kegembiraan sesaat atas terbunuhnya unta mujizat perlahan digantikan oleh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seakan-akan bumi dan langit menahan nafas menunggu ketetapan Allah yang telah dipastikan. Namun bagi kaum Samud, kesombongan masih menjadi selimut yang menutupi rasa takut yang mulai tumbuh di hati mereka. Nabi Soleh As berdiri di hadapan kaumnya dengan wajah yang penuh kesedihan. Tidak ada kemarahan yang meluap dari lisannya, tidak pula dendam. Yang ada hanyalah peringatan terakhir yang syarat dengan kasih sayang dan keadilan. Dengan suara yang tegas, ia menyampaikan ketetapan Allah. Bersenang-senanglah kalian di negeri kalian selama 3 hari. Setelah itu azab Allah akan datang. Ini adalah janji yang tidak akan didustakan. Kata-kata itu menggema di seluruh negeri Thamud. Sebagian orang terdiam, merasakan getaran ketakutan yang tidak dapat mereka tepis. Namun, mayoritas justru menanggapinya dengan ejekan. Mereka tertawa, saling memandang dengan rasa meremehkan. 3 hari, kata mereka. Jika azab itu benar, mengapa tidak datang sekarang? Hari pertama pun tiba. Matahari terbit seperti biasa. Namun wajah-wajah kaum Thamud mulai menunjukkan perubahan. Warna kulit mereka tampak pucat, seolah-olah ada ketakutan yang menggerogoti dari dalam. Mereka saling bertanya-tanya, namun segera menepisnya dengan tawa paksa dan keyakinan palsu. Nabi Saleh memperhatikan semuanya. Dengan hati yang pilu, ia melihat tanda-tanda yang telah Allah perlihatkan. Namun, ia juga melihat betapa kerasnya hati kaumnya. Meski telah jelas peringatan itu, mereka masih enggan bertaubat. Ia kembali mengajak mereka untuk kembali kepada Allah sebelum terlambat. Namun, seruannya semakin sedikit yang mendengar. Hari kedua datang dengan suasana yang lebih mencekam. Wajah kaum Thamud berubah menjadi kemerahan. Rasa takut kini semakin nyata. Namun kesombongan masih mengikat lisan mereka.
Mereka berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semua itu hanyalah kebetulan, bukan tanda asap. Sebagian kecil orang mulai gemetar. Ketakutan menyelimuti mereka. Teringat kata-kata Nabi Saleh dan peringatan tentang 3 hari itu. Namun tekanan sosial dan rasa takut dikucilkan membuat mereka bungkam. Tidak ada keberanian untuk berdiri dan mengakui kesalahan. Di tengah kegelisahan itu, Nabi Saleh memerintahkan orang-orang beriman untuk bersiap. Ia mengetahui bahwa ketetapan Allah sudah sangat dekat. Ia mengingatkan mereka agar tetap teguh dan tidak goyah. Karena keselamatan Allah akan menyertai orang-orang yang beriman. Hari ketiga pun tiba. Wajah kaum Tsamud kini menghitam. Tanda yang semakin menguatkan peringatan Nabi Saleh. Ketakutan menyelimuti negeri Tsamud. Namun anehnya, pertaubatan tetap tidak datang. Kesombongan telah menguasai hati mereka sepenuhnya. Langit pada hari itu tampak berbeda. Udara terasa berat. Angin seakan berhenti berhembus. Suasana sunyi mencekam menyelimuti rumah-rumah batu yang selama ini mereka banggakan. Kaum Tsamud merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun mereka masih enggan tunduk kepada kebenaran. Sebagian dari mereka mulai berteriak menantang. "Di manakah azab itu?" kata mereka dengan suara bergetar antara takut dan angkuh. Mereka berusaha menutupi kegelisahan dengan keberanian palsu. Nabi Saleh dan orang-orang beriman menjauh dari kaum Tsamud, mengikuti perintah Allah dengan langkah berat. Nabi Saleh meninggalkan negeri yang pernah ia cintai. Hatinya penuh kesedihan, bukan karena keselamatannya sendiri, tetapi karena kaumnya telah memilih jalan kebinasaan. Malam menjelang dengan suasana yang tak biasa. Tidak ada keriuhan, tidak ada tawa. Kaum Tsamud terkurung di dalam rumah-rumah batu. Mereka berharap dinding kokoh itu dapat melindungi mereka dari sesuatu yang bahkan mereka belum pahami sepenuhnya. Malam itu berlalu dalam keheningan yang mencekam. Kaum Tsamud terkurung di dalam rumah-rumah batu yang mereka banggakan, berharap dinding kokoh hasil pahatan tangan mereka mampu melindungi dari apapun yang akan datang. Tidak ada suara tawa, tidak ada perayaan. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang menekan dada, meski mereka masih enggan mengakui kesalahan. Ketika fajar menyingsing, langit tampak berbeda. Awan menggantung berat, udara terasa dingin dan sunyi, seolah alam menunggu satu perintah. Burung-burung tidak terbang seperti biasanya, dan angin berhenti berhembus. Negeri Tsamud berada dalam keheningan yang tak wajar. Tiba-tiba, tanpa peringatan lagi, datanglah azab Allah. Suara yang sangat dahsyat mengguncang udara, bukan sekedar petir, melainkan teriakan keras dari langit yang menghantam pendengaran dan jantung mereka. Tanah bergetar hebat, gunung-gunung yang selama ini mereka banggakan ikut bergoncang. Rumah-rumah batu yang tampak kokoh mulai retak, runtuh, dan roboh satu persatu. Kaum Tsamud berteriak ketakutan. Mereka berlarian tanpa arah, mencoba menyelamatkan diri, namun tidak ada tempat bersembunyi. Azab itu datang dari segala arah, dari atas dan dari bawah. Gempa mengguncang bumi, membuat mereka tersungkur di tempat masing-masing. Dalam sekejap, kekuatan yang mereka banggakan lenyap, tak tersisa. Lidah yang dulu mengejek kini terdiam. Tubuh-tubuh yang dulu sombong kini tergeletak tak bernyawa. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada waktu untuk bertaubat. Rumah-rumah batu yang mereka pahat dengan susah payah kini menjadi saksi kehancuran. Tempat yang dulu menjadi simbol kejayaan berubah menjadi kuburan massal. Gunung yang mereka anggap pelindung tak mampu menahan satu perintah Allah. Di saat yang sama, Nabi Saleh AS dan orang-orang beriman diselamatkan atas perintah Allah. Mereka berada jauh dari pusat asap. Mereka menyaksikan dari kejauhan kehancuran kaum Tsamud dengan hati yang diliputi kesedihan dan rasa takut kepada Allah. Tidak ada rasa puas di hati Nabi Saleh, yang ada hanyalah penyesalan karena kaumnya tidak mau mendengar peringatan. Ia mengetahui bahwa azab ini bukanlah kezoliman, melainkan balasan yang adil atas pendustaan dan kesombongan yang terus-menerus. Ketika azab itu berlalu, negeri Tsamud berubah menjadi tempat sunyi. Tidak terdengar lagi suara manusia, tidak ada kehidupan. Yang tersisa hanyalah puing-puing rumah, batu, dan jasad-jasad yang membeku dalam keadaan binasa. Seolah waktu berhenti di tempat itu, meninggalkan pelajaran yang tak terucapkan. Nabi Saleh berdiri memandang bekas negeri kaumnya. Dengan suara yang penuh duka, ia berkata, "Wahai kaumku,
Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku dan telah menasihati kalian. Namun kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Kata-kata itu bukan celaan, melainkan penegasan bahwa semua peringatan telah disampaikan. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan selain menerima ketetapan Allah. Bab ini adalah puncak dari seluruh perjalanan kaum Tsamud. Azab yang membinasakan itu menjadi bukti nyata bahwa kekuatan manusia betapapun besar dan megah tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. Kesombongan yang mereka banggakan justru menjadi sebab kehancuran mereka sendiri. Negeri Tsamud kini menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Setiap rumah batu yang runtuh, setiap gunung yang menjadi saksi kehancuran, mengingatkan manusia bahwa menentang kebenaran hanya akan berujung pada kebinasaan. Dan dengan berakhirnya azab itu, berakhirlah kisah kaum Tsamud di dunia. Namun pesan dan peringatannya akan terus hidup, menjadi cermin bagi siapa saja yang sombong dan mendustakan tanda-tanda Allah. Setelah kejahatan besar itu terjadi, suasana di negeri Tsamud berubah drastis. Kegembiraan sesaat atas terbunuhnya unta mujizat perlahan digantikan dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seakan-akan bumi dan langit menahan nafas, menunggu ketetapan Allah yang telah dipastikan. Namun bagi kaum Tsamud, kesombongan masih menjadi selimut yang menutupi rasa takut yang mulai tumbuh di hati mereka. Setelah azab Allah membinasakan kaum Tsamud, keheningan menyelimuti negeri yang dahulu penuh kesombongan. Rumah-rumah batu yang pernah menjadi simbol kejayaan kini berdiri hancur, sunyi dan tak bernyawa. Tempat itu menjadi saksi bisu atas akibat dari pembangkangan terhadap perintah Allah. Tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi tawa, hanya puing dan kenangan yang membeku dalam waktu. Nabi Saleh AS dan orang-orang beriman melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang penuh perenungan. Mereka selamat bukan karena kekuatan atau kecerdasan, melainkan karena iman dan ketaatan kepada Allah. Keselamatan itu menjadi bukti bahwa perlindungan Allah selalu menyertai hamba-hambanya yang berpegang teguh pada kebenaran, meskipun mereka sedikit dan tampak lemah di mata manusia. Di sepanjang perjalanan, Nabi Saleh mengingatkan pengikutnya agar tidak larut dalam kesedihan atau rasa takut. Ia mengajarkan bahwa setiap peristiwa besar dalam sejarah manusia selalu mengandung hikmah yang mendalam. Kehancuran kaum Tsamud bukanlah sekedar kisah masa lalu, melainkan peringatan yang akan terus hidup hingga akhir zaman. Hikmah pertama yang paling jelas adalah pentingnya tauhid. Kaum Tsamud bukanlah kaum yang bodoh atau lemah. Mereka memiliki peradaban yang maju dan kemampuan luar biasa. Namun semua itu menjadi sia-sia ketika mereka menyekutukan Allah dan menolak kebenaran. Kisah ini menegaskan bahwa tanpa tauhid, kemajuan apapun tidak akan membawa keselamatan. Hikmah kedua adalah tentang bahaya kesombongan. Kesombongan kaum Tsamud membuat mereka merasa tidak membutuhkan petunjuk. Mereka menilai kebenaran bukan dari wahyu, tetapi apakah ia menguntungkan kekuasaan dan kenyamanan mereka. Kesombongan inilah yang menutup hati mereka, hingga tanda sebesar mujizat pun tidak mampu mengubah mereka. Hikmah berikutnya adalah kesabaran dalam dakwah. Nabi Saleh berdakwah dalam waktu yang panjang, menghadapi ejekan, ancaman, dan penolakan. Namun ia tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ia tetap menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ini menjadi teladan bagi siapapun yang menyeru kepada kebaikan agar tetap istiqomah, meski hasilnya tidak langsung terlihat. Kisah ini juga mengajarkan bahwa azab Allah tidak datang secara tiba-tiba tanpa peringatan. Allah memberi kesempatan kepada kaum Tsamud berkali-kali melalui dakwah Nabi Saleh, melalui mujizat unta, dan melalui peringatan 3 hari. Semua itu adalah bentuk rahmat Allah yang memberi ruang untuk bertaubat. Namun ketika kesempatan itu disia-siakan, datanglah keputusan yang adil bagi orang-orang beriman. Kisah ini meneguhkan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, meskipun harus melewati jalan yang berat. Keselamatan Nabi Saleh dan para pengikutnya menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Warisan terbesar dari kisah Nabi Saleh AS adalah pelajaran yang ditinggalkan bagi umat manusia. Setiap Generasi diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mendustakan kebenaran karena kesombongan dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Kisah ini mengajak manusia untuk merenungi diri sendiri. Apakah kemajuan dan kekuatan membuat kita semakin dekat kepada Allah, atau justru menjauh?
Apakah kita menerima nasihat dengan lapang dada atau menolaknya karena merasa lebih tahu? Di akhir perjalanan ini, Nabi Soleh mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Yang kekal adalah iman, amal soleh, dan ketaatan kepada Allah. Barang siapa berpegang pada itu semua, maka ia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, kisah Nabi Soleh alaihi salam berakhir bukan sebagai cerita kehancuran semata, melainkan sebagai cahaya petunjuk. Cahaya yang menerangi jalan tauhid, kesabaran, dan ketaatan, agar manusia tidak tersesat oleh kejayaan yang menipu dan tidak lupa bahwa hanya kepada Allah lah tempat kembali yang sebenar-benarnya. Pada akhirnya, seluruh kisah Nabi Soleh alaihi salam bermuara pada satu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun manusia. Manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk tunduk atau membangkang, menerima atau menolak, merendah atau menyombongkan diri. Kaum Tsamud telah membuat pilihan mereka, dan sejarah mencatat akibatnya dengan jelas. Namun kisah ini tidak berhenti pada mereka. Ia berlanjut dalam kehidupan setiap manusia yang membaca dan merenungkannya. Pilihan pertama yang selalu dihadirkan Allah kepada manusia adalah pilihan iman. Iman bukan sekedar pengakuan di lisan, tetapi ketundukan hati yang melahirkan ketaatan. Kaum Tsamud mendengar seruan tauhid, memahami maknanya, bahkan menyaksikan mukjizat yang nyata. Namun, iman tidak tumbuh karena hati mereka menolak untuk tunduk. Dari sini, manusia belajar bahwa iman tidak tumbuh karena bukti semata, tetapi karena kerendahan hati untuk menerima kebenaran. Pilihan kedua adalah antara syukur dan kufur. Kaum Tsamud hidup dalam limpahan nikmat. Mereka kuat, makmur, dan aman. Namun nikmat itu tidak mengantarkan mereka pada rasa syukur, melainkan pada kesombongan. Mereka menjadikan nikmat sebagai alasan untuk merasa paling benar dan paling kuat. Padahal, syukur sejati bukan hanya ucapan terima kasih, melainkan menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Allah tidak menciptakan manusia untuk dipaksa, melainkan untuk diuji. Kisah Nabi Soleh memperlihatkan bagaimana ujian itu bekerja. Unta, mukjizat, bukan hanya tanda kekuasaan, tetapi alat penyaring hati. Siapa yang tunduk akan selamat. Siapa yang membangkang akan binasa. Begitulah cara Allah memisahkan kebenaran dari kebatilan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan pilihan. Bab ini mengingatkan bahwa pilihan manusia selalu disertai konsekuensi. Tidak ada satupun keputusan yang netral. Setiap sikap terhadap kebenaran membawa akibat, cepat atau lambat. Kaum Tsamud mengira mereka bebas memilih tanpa akibat. Mereka menganggap peringatan sebagai ancaman kosong. Namun, ketika akibat itu datang, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Pilihan lain yang sering diabaikan manusia adalah mendengarkan atau menolak nasihat. Nabi Soleh tidak datang dengan kekerasan, melainkan dengan nasihat yang lembut dan berulang. Namun, nasihat seringkali terasa menyakitkan bagi ego. Maka yang diserang bukan isi nasihatnya, melainkan pembawanya. Ini adalah pola lama yang terus berulang. Ketika kebenaran tidak disukai, utusannya yang disalahkan. Bab ini juga menyoroti pilihan antara mengikuti mayoritas atau mengikuti kebenaran. Kaum Tsamud yang beriman jumlahnya sedikit. Mereka berada di posisi lemah, terpinggirkan, dan terancam. Namun, mereka memilih bertahan di jalan iman meski harus berhadapan dengan tekanan sosial yang berat. Dari sini, manusia belajar bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, melainkan dari kesesuaiannya dengan petunjuk Allah. Setiap manusia, tanpa terkecuali, akan sampai pada momen 3 hari dalam hidupnya. Bukan secara harfiah, tetapi sebagai simbol kesempatan terakhir. Saat hati masih bisa tersentuh, saat nasihat masih terdengar, saat pintu taubat masih terbuka. Tidak ada yang tahu kapan momen itu berakhir. Karena itu, penundaan untuk kembali kepada Allah
adalah bentuk kesombongan yang paling halus dan paling berbahaya. Pilihan terakhir manusia adalah bagaimana ia ingin dikenang. Sebagai orang yang tunduk dan selamat, atau sebagai pelajaran bagi orang lain. Kaum Tsamud dikenang bukan karena kejayaan mereka, melainkan karena kehancuran mereka. Nama mereka hidup bukan sebagai teladan keberhasilan, melainkan sebagai peringatan abadi. Bab ini mengajak pembaca berhenti sejenak dan bercermin, bukan pada kisah Tsamud, tetapi pada diri sendiri. Dalam hal apa kita menunda ketaatan? Dalam nasihat, siapa kita merasa tersinggung? Dalam nikmat, apa kita lupa bersyukur? Pada akhirnya, Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun. Manusialah yang memilih jalannya sendiri. Allah menunjukkan jalan, mengutus Rasul, menurunkan tanda, dan memberi waktu. Selebihnya adalah pilihan manusia, dan keadilan Allah akan berjalan sesuai pilihan itu. Maka, bab ini menutup perjalanan panjang dengan satu kesadaran yang jujur, bahwa keselamatan bukanlah kebetulan, dan kebinasaan bukanlah ketidakadilan. Keduanya adalah hasil dari pilihan yang dibuat dengan sadar. Selama manusia masih diberi waktu, pilihan itu masih terbuka, dan selama hati masih mau mendengar, kisah Nabi Soleh alaihi salam akan terus berbisik lembut namun tegas. Kembalilah, sebelum pilihan itu tertutup selamanya. Di balik seluruh rangkaian peristiwa yang telah berlalu, kisah Nabi Soleh alaihi salam pada akhirnya mengarahkan manusia kepada satu tujuan agung, kembali kepada fitrah. Fitrah yang Allah tanamkan sejak awal penciptaan. Kesadaran bahwa manusia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kaum Tsamud telah menyimpang jauh dari fitrah itu, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka memilih untuk berpaling. Fitrah tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tertutup oleh kesombongan, hawa nafsu, dan kecintaan berlebihan kepada dunia. Dalam diri kaum Tsamud, fitrah itu sempat bergetar ketika mereka menyaksikan mukjizat unta, ketika mendengar peringatan Nabi Soleh, dan ketika tanda-tanda azab mulai tampak. Namun, mereka menenangkan kegelisahan itu dengan pembenaran palsu, hingga suara fitrah menjadi semakin lemah dan akhirnya terkubur. Bab ini mengingatkan bahwa kembali kepada fitrah selalu dimulai dari kerendahan hati. Nabi Soleh tidak membawa ajaran yang asing bagi jiwa manusia. Ia hanya mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah, Tuhan yang sama yang telah memberi mereka kehidupan, kekuatan, dan rizki. Namun, ajakan kembali sering terasa lebih berat daripada memulai sesuatu yang baru, karena ia menuntut pengakuan bahwa selama ini kita telah salah. Kembali kepada fitrah juga berarti mengakui keterbatasan diri. Kaum Tsamud merasa diri mereka tak tergoyahkan karena rumah-rumah batu yang kokoh dan kekuatan fisik yang besar. Mereka lupa bahwa keterbatasan manusia tidak selalu tampak dari luar. Justru di saat manusia merasa paling kuat, disitulah ia paling rapuh di hadapan Allah. Dalam kehidupan manusia, fitrah sering berbicara melalui suara hati. Ia hadir dalam kegelisahan saat berbuat salah, dalam ketidaktenangan meski hidup bercukupan, dan dalam rasa hampa yang tidak bisa diisi oleh pencapaian dunia. Kaum Tsamud merasakan semua itu, tetapi mereka memilih membungkamnya. Kisah ini mengajarkan bahwa mengabaikan suara fitrah adalah awal dari kehancuran batin yang kelak diikuti kehancuran lahir. Bab ini juga menegaskan bahwa kembali kepada fitrah tidak menunggu kesempurnaan. Allah tidak menuntut manusia menjadi tanpa dosa, tetapi menuntut kejujuran untuk kembali. Seandainya kaum Tsamud bertaubat ketika peringatan terakhir disampaikan, niscaya rahmat Allah akan lebih luas daripada azabnya. Namun, mereka menunda, dan penundaan itulah yang menutup pintu keselamatan. Nabi Soleh adalah teladan fitrah yang hidup. Ia berdiri di tengah kaumnya dengan kesederhanaan, kejujuran, dan ketundukan penuh kepada Allah. Ia tidak terpikat oleh kekuasaan, tidak tergoda oleh ancaman, dan tidak goyah oleh ejekan. Dalam dirinya, fitrah tetap terjaga meski lingkungan di sekitarnya telah rusak. Dari sini, manusia belajar bahwa menjaga fitrah adalah tanggung jawab pribadi, bukan bergantung pada keadaan sekitar.
Bab ini juga mengajak manusia melihat fitrah dalam konteks sosial. Ketika masyarakat secara kolektif menormalisasi kesalahan, fitrah menjadi semakin asing. Kaum Tsamud menjadikan kesyirikan sebagai tradisi dan pembangkangan sebagai kebanggaan. Dalam kondisi seperti itu, fitrah sering dianggap sebagai pengkhianatan terhadap budaya. Padahal, fitrah adalah warisan ilahi yang lebih tua dan lebih mulia daripada tradisi apapun. Kembali kepada fitrah berarti berani berbeda demi kebenaran. Orang-orang beriman di kaum Tsamud memilih jalan itu. Mereka mungkin sedikit mungkin dianggap lemah, tetapi fitrah merekalah yang menyelamatkan mereka. Kisah ini menegaskan bahwa keselamatan tidak selalu berada di jalan yang ramai, melainkan di jalan yang lurus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.